Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Produk dan Harga, jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Minggu lalu Anda mungkin sudah diajar oleh dosen yang lain tentang produk launching, ya. Bagaimana sebuah produk diluncurkan, kemudian tipe-tipe launching, dan beberapa minggu sebelumnya Anda juga sudah belajar tentang bagaimana perusahaan harus menyusun atau mengatur produknya sehingga sesuai atau memiliki strategic fit dengan lingkungan bisnisnya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang the pursuit, ya. The pursuit ini adalah setelah produk itu diluncurkan ke pasar, so next apa yang harus Anda lakukan, gitu ya, sebagai seorang pemasar dari sebuah produk yang baru diluncurkan. Nah, itu adalah the pursuit, ya. Di dalam manajemen produk, maka ketika produk itu sudah diluncurkan, maka balapan yang sesungguhnya itu adalah bicara soal bagaimana cost, profit, dan volume Anda bisa mencapai skala yang cukup ekonomis, gitu ya. Jadi bagaimana cost, profit, dan volume Anda bisa mencapai skala ekonomis, atau yang dikenal sebagai economies of scales di dalam teori ekonomi mungkin, ya. Jadi balapannya, istilahnya itu balapannya di situ. Bagaimana setelah produk Anda di launching, Anda bisa cepat-cepatan mencapai biaya yang cukup optimum. Nah, biaya yang cukup optimum itu dicapai dengan efisiensi di dalam supply chain Anda, ya, di dalam rantai pasok Anda, ketika volume produk Anda bertambah, ya. Jadi pertama kali mungkin produk Anda diluncurkan, produk itu hanya memiliki sedikit penjualan, gitu ya. Nah, Anda harus mengejar sehingga volume penjualan itu bisa naik pada satu titik tertentu, dia mencapai skala ekonomisnya, gitu ya, yang paling optimum yang bisa dicapai dengan kemampuan produksi Anda. Nah, ketika volume itu sudah mencapai titik optimumnya, maka cost atau biaya itu akan bisa ditekan, gitu ya. Jadi harga pokok produksi akan bisa ditekan, dan aktivitas bisnis atau proses bisnis di dalam rantai pasok Anda akan mencapai biaya yang lebih rendah, gitu ya, dibandingkan pesaing Anda, atau Anda punya HPP, harga pokok produksi, yang lebih rendah. Nah, dengan demikian Anda berpeluang untuk mencapai profit, ya. Profit ini terjadi ketika harga pokok produksi Anda bisa lebih rendah dari harga jual, ya. Anda bisa mencapai profit, apalagi kalau HPP Anda lebih rendah, mungkin Anda bisa per unitnya bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi Anda tidak efisien, gitu ya. Nah, itu adalah tentang cost, ya. Atau Anda punya pilihan lain selain HPP Anda lebih rendah dan menetapkan profit yang cukup tinggi yang sejajar dengan pesaing, mungkin Anda bisa menggunakan strategi cost leadership, di mana nanti harga jual produk Anda bisa lebih turun, lebih rendah daripada pesaing, dan pesaing tidak bisa mengikuti karena HPP mereka kalah dibandingkan Anda, lebih tinggi daripada Anda, gitu ya. Nah, di situ kemudian ada peran dari produk manager, ya. Manajer produk harus mempersiapkan bersama bagian pemasaran bagaimana cost, profit, dan volume ini bisa secepatnya tercapai, dan memberikan informasi kepada bagian pemasaran titik-titik di mana volume itu kritikal untuk Anda mencapai volume tersebut, sehingga bisa produk Anda itu mencapai competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, di situ kemudian kita masuk pada poin 3, yaitu ada
nurturing ya. Nurturing itu memelihara kelangsungan produk bisnis itu, sehingga yang dia sebuah bisnis yang semula adalah baby bisnis, new bisnis, yang skala operasinya lebih kecil, bagaimana dia bisa berkembang, bertumbuh, pangsa pasar yang dia capai itu akan menjadi lebih besar daripada yang sebelumnya ya. Nah, di sini kemudian juga yang penting adalah Anda perlu memeriksa stabilitas produk Anda ya. Jadi bagaimana produk Anda memiliki stabilitas, artinya dari sisi kualitas, dari sisi spesifikasi, dari sisi fitur-fitur, ketahanan, kehandalan, reliability dan sebagainya, itu dari waktu ke waktu cukup stabil ya, sehingga produknya itu bisa dikembangkan ya, tidak menimbulkan perubahan tajam dari sisi suku cadang misalnya, atau menimbulkan perubahan yang besar dari sisi kinerja ketika produk yang baru itu diluncurkan dari produk sebelumnya ya. Nah, terkait dengan poin 1 itu, maka kita masuk dalam poin 5 ya. Poin 5 ini bicara tentang pengurangan biaya ya, pengurangan biaya. Bagaimana volume produk Anda ini berperan penting dalam arah pengurangan atau pathway dari pengurangan biaya yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau volume produk Anda itu tinggi, saya bilang tadi, pasti pada akhirnya harga pokok produksi itu akan turun juga, karena secara teori dikatakan bahwa fixed cost atau biaya tetap itu akan terbagi ke sebanyak unit yang Anda produksi. Nah, fixed cost inilah yang akan turun, variable cost-nya mungkin akan tetap ya. Dan ini membuat Anda kompetitif ketika Anda harus bersaing dari sisi harga dengan pesaing, dengan melihat bahwa kenyataannya sebagian besar dari persaingan produk sekarang ini adalah dari sisi harga. Banyak konsumen yang menilai bahwa produk itu sama fungsinya. Produk itu tidak memiliki perbedaan dengan produk yang lain, walaupun mereknya beda. Produk itu bersifat komoditas istilahnya. Sehingga yang dilihat konsumen mana yang paling murah. Ketika produk itu dianggap identik dan kualitas atau fungsinya dianggap sama. Nah, di situ maka volume berperan penting menjaga keunggulan kompetitif Anda dibandingkan pesaing, dengan Anda bisa menetapkan harga yang lebih rendah ya. Nah, kemudian juga efisiensi dari sisi labor time-nya ya. Jadi mungkin dengan input tenaga kerja yang sama, Anda bisa mendapatkan output yang lebih besar gitu ya, hasil kerja yang lebih besar. Nah, itu bisa terjadi kalau tenaga kerja Anda tambah lama tambah ahli di dalam pekerjaannya ya. Dalam bahasa ekonomi dia disebut dengan istilahnya memiliki keahlian atau skill tenaga kerjanya, sehingga dia dengan dibandingkan tenaga kerja yang baru masuk, dia akan bisa lebih ahli. Dan bukan cuma itu, seiring waktu Anda bisa belajar bagaimana proses bisnis di dalam supply chain Anda itu bisa lebih efisien gitu ya, lebih jalan lebih baik ya. Itu poin nomor 6. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwa pengembangan produk yang baru diluncurkan itu adalah continuum. Continuum itu berarti dia suatu keberlanjutan gitu ya. Jadi pengembangan produknya akan terus jalan gitu ya. Dan Anda bisa lihat ini contohnya banyak ya, terutama pada produk-produk teknologi tinggi ya, seperti mobile phone, komputer. Itu pengembangan produk berikutnya adalah suatu kelanjutan dari pengembangan produk yang existing gitu ya. Nah, makanya poin 4 ini, stabilitas produk Anda menjadi kelanjutan dengan nomor 7 gitu ya. Bagaimana produk Anda dikembangkan selanjutnya. Ini kemudian terkait dengan labor, keahlian labornya. Nah, ini yang disebut learning curve itu tadi
ya. Saya lupa istilah tadi, itu buka slide berikutnya saya baru ingat ini adalah learning curve gitu ya. Nah, learning curve ini kurva belajar. Jadi kalau tenaga kerja kita makin lama ikut dengan kita, dia akan makin ahli dan pada akhirnya dia akan uh, bisa mengerjakan dengan lebih baik dengan input yang sama. Nah, itu penting karena terkait dengan harga pokok produksi, dan kita tahu di Indonesia ini komponen biaya tenaga kerja makin lama makin tinggi. UMR itu makin tinggi. Di Surabaya tahun 2020 saat ini UMR kota Surabaya dan Jakarta itu sudah sekitar 4,2, 4,3 juta ya. Nah, kemudian yang poin-poin yang perlu diperhatikan juga adalah yang pertama adalah cost containment atau apa itu istilahnya ya, efisiensi biaya ya supaya tidak membengkak yang terkait dengan procurement atau pengadaan barang dan jasa ya. Nah, kita bisa menekan salah satunya biaya produksi kalau kita bisa mendapatkan pemasok yang kompetitif dari sisi kualitas dan harga yang bisa didapat ya. Kemudian yang kedua ya adalah metode manufaktur ya. Misalnya kalau metode manufakturnya itu menggunakan metode yang semi otomatis atau otomatis, biasanya dia akan lebih efisien dari sisi biaya produksi, penggunaan energinya lebih hemat, kemudian dengan tenaga kerja yang lebih sedikit dia bisa menghasilkan output produksi yang lebih banyak ya. Kemudian yang nomor 3 adalah lokasi manufaktur. Ya, tahun 2010 tahun yang lalu saya berkesempatan mengunjungi pabrik Panasonic Jepang di Tokyo dan di Osaka gitu ya, dengan pembiayaan dari Panasonic dalam posisi saya sebagai wartawan di sebuah media pada saat itu. Nah, saya melihat misalnya lokasi manufaktur dari Panasonic ini untuk LCD, flat LCD-nya ternyata berada di tepi pelabuhan, dan itu menyebabkan dia memiliki efisiensi dalam pengurangan biaya karena begitu barangnya diproduksi, barang itu bisa langsung dikapalkan tanpa misalnya biaya transportasi yang tinggi gitu ya, biaya logistik yang tinggi. Yang keempat harus diperhatikan dalam pengurangan biaya produksi adalah fluktuasi mata uang ya. Nah, ini sangat terkait misalnya kalau bahan baku yang kita produksi itu memiliki konten yang memiliki muatan luar negeri yang besar, impor ya. Misalnya di Indonesia itu kalau pabrik itu komponen-komponennya banyak diimpor dari luar negeri, terjadi fluktuasi mata uang misalnya yang terjadi pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, dolar itu bergerak dari 2.500 per dolar, kemudian tiba-tiba menjadi 2.500 menjadi 15.000 ya, maka harga barang yang diproduksi di dalam negeri yang menggunakan komponen luar negeri atau komponen impor akan mengalami kenaikan yang sangat besar ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Di Indonesia banyak perusahaan manufaktur itu sangat tergantung dengan kondisi produksi yang tergantung dengan konten impor yang tinggi gitu ya, konten impor yang tinggi. Misalnya ketika terjadi corona dan yang belakangan rame soal virus corona itu, ternyata menyebabkan output dari produksi kita itu baru disadari mungkin 30-40% mungkin kontennya berasal dari Cina gitu ya, farmasi, manufaktur dan sebagainya, dan mereka mulai kelabakan ya. Terutama kalau terjadi fluktuasi ya mata uang. Ini bisa juga terjadi kalau perusahaannya itu utang dalam mata uang asing gitu ya. Kita tahu mata uang asing itu biasanya seperti dolar itu menawarkan bunga yang lebih rendah
daripada utang dalam rupiah, tapi dia akan membebani Anda dengan fluktuasi kenaikan mata uang kalau terjadi lonjakan yang jauh lebih besar daripada bunganya mungkin kalau itu terjadi. Nah, kemudian dalam pengurangan biaya produksi itu juga Anda juga harus memperhatikan metode lain seperti partnership, ya. Jadi Anda memiliki partner dengan pemasok, mungkin dengan distributor, yang memungkinkan Anda memiliki proses bisnis yang efisien melalui kerjasama yang baik dengan partner. Ya, sehingga ada istilahnya itu adalah apa itu PRM, ya, partner relationship management, kemudian ada SRM itu supplier relationship management, dan kontrak-kontrak yang bersifat subkontrak, ya. Subkontrak itu biasanya Anda lakukan kalau itu bukan keahlian Anda di situ, ya, bukan keahlian Anda, ya. Produsen laptop hampir tidak pernah membuat sendiri mikroprosesornya. Kalau nggak mikroprosesornya itu Intel, ya AMD gitu, ya. Itu subkontrak. Ketika itu bukan core competence atau kompetensi Anda bisa melakukan subkontrak sehingga bisa lebih efisien. Nah, kemudian juga dalam manajemen kualitas perusahaan Anda, ya, Anda juga akan mengumpulkan data di seluruh PLC. PLC itu adalah product life cycle. Ya, product life cycle itu kalau Anda belajar dulu di manajemen pemasaran, terdiri atas siklus introduction, perkenalan ketika produk diluncurkan, kemudian growth ketika produk itu mengalami pertumbuhan pasar, kemudian mature ketika produk itu mulai mengalami stagnasi, dan akhirnya beberapa produk tidak bisa terhindarkan mengalami decline, dan bahkan beberapa diantaranya tereliminate oleh produk yang lain yang lebih canggih, gitu, ya. Nah, di situ nanti Anda mengumpulkan data terkait dengan kualitas produk Anda di sepanjang siklus itu, yang tentu diharapkan membuat produk Anda itu bisa lebih efisien dan berkualitas dari sisi kualitas maupun dari sisi biaya untuk diproduksi. Nah, kemudian juga memantau proses manufakturnya, efisiensinya, kecepatan, ya, time, ada istilah di dalam teknik industri itu kan, atau di dalam manajemen operasi itu adalah time to market, ya. Anda dituntut untuk ketika momentumnya datang mampu memenuhi pasar itu sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan, gitu, ya, time to marketnya. Jangan sampai kehilangan momentum, ya. Dan ada umpan balik dari lapangan, yaitu dari proses produksi dan sebagainya yang nanti memungkinkan Anda bisa melakukan tindakan koreksi, ya. Jadi kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya, tidak bisnis plan atau rencana produksi Anda bisa dikoreksi sesuai dengan kondisi yang berlaku saat itu. Dan tindakan koreksi ini juga harus diukur efektivitasnya, ya, seberapa efektivitas dari tindakan koreksi tersebut, ya, apakah dia mencapai sasarannya, ya. Kemudian juga derajat dari normalitas dan stabilitasnya, ya, secara statistik dia menjadi lebih baik, kualitasnya menjadi lebih baik, defeknya berkurang, cacat produksinya berkurang, dan makin lama terjadi stabilitas dan suku cadang yang berkelanjutan dan makin baik dari waktu ke waktu ketika kita menyempurnakan produk kita. Nah, kemudian juga di dalam sistem kualitas itu ada manufaktur, itu terus manufaktur sebagai sebuah art, bentuk seni, gitu, ya, dan ada aspek mekanikalnya, gitu, ya, ada aspek mekanikal dan proses bisnis dari sistem proses manajemen kualitasnya yang Anda harus perhatikan. Nah, ini adalah gambar dari bagaimana sistem feedback atau umpan balik di dalam produk, gitu, ya. Mulai produk itu
didesain, ya. Jadi ketika produk itu kita desain, kemudian akan kita produksi, dan kemudian kita monitor, kemudian dalam proses produksi itu tadi dimonitor, akan dikemas, kemudian dikapalkan sampai di tangan konsumen, ya. Dan Anda di situ mungkin harus menyediakan user manualnya, manual penggunanya, ya. Nah, ketika memproduksi itu, di sini ada problem-problem yang terkait dengan proses manufakturnya, proses bisnis dan sebagainya, ya. Kemudian dalam tahap desain ada aspek keamanan, ya, yang menjadi dasar dari desain Anda, ya. Dia artistik tapi juga safety, aman dan nyaman, ergonomis sesuai dengan bentuk tubuh manusia dan sebagainya ketika dia dipakai, ya. Nah, di situ Anda kemudian ketika produk itu mulai dipakai oleh konsumen, mungkin ada terjadi pengembalian produk, ya, ada produk yang rusak. Bahkan pada satu titik tertentu Anda harus melakukan istilahnya itu recall, ya. Recall itu artinya memulangkan produk yang atau menarik kembali produk yang sudah diproduksi. Nah, di situ Anda kemudian melakukan analisis ketika melakukan perbaikan, ya. Kenapa sih produk ini harus di recall? Ya, apa desainnya kurang bagus, apa suku cadangnya perlu diperbaiki gitu, ya, sehingga dia tidak menimbulkan masalah, dan Anda bisa melakukan tindakan korektif di sepanjang titik-titik desain, produksi, pengemasan maupun user manualnya, ya. Nah, di dalam sistem kualitas itu juga terjadi mitigasi kerugian. Mitigasi itu mengurangi dampak dari kerugian, gitu, ya. Ketika Anda ini bicara juga misalnya ketika Anda memberikan garansi, gitu, ya. Nah, Anda sudah berhitung garansi itu misalnya berapa yang harus diberikan, gitu, ya. Dan kira-kira kalau terjadi kerusakan di semasa garansi itu berapa uang yang harus dikeluarkan. Nah, itu Anda harus punya datanya, ya. Nah, di situ kemudian Anda menetapkan limit atau batas garansi baik dari sisi eksternal maupun internal. Jadi eksternal itu dari sisi pengguna Anda, ya, berapa yang diharapkan oleh konsumen Anda, paling tidak garansinya itu. Tapi kan tidak bisa Anda memenuhi semaksimal mungkin dari sisi garansi itu, dari sisi konsumen. Karena apa? Internal Anda akan tarik-menarik di dalamnya, ya. Anda harus keluar duit, kemudian itu akan merepotkan bagian tertentu di dalam departemen, di dalam perusahaan Anda, dan nah itu harus membalance antara kepentingan internal dan eksternal, ya. Konsumen tetap puas, tapi perspektif internalnya Anda harus juga perhatikan, jangan sampai merugikan perusahaan. Dan ini bisa menimbulkan satu dampak, satu exposure terhadap organisasi atau perusahaan jika tidak dikelola dengan benar, ya. Oke, nah kemudian selanjutnya tentu produk itu akan dikembangkan dan dia akan berubah, berkembang dari waktu ke waktu. Nah, disitulah perspektif Anda tentang peran dari manajer produk. Ya, di situ Anda bisa meningkatkan keamanan, performance, dan meningkatkan fitur-fitur yang lain yang tentu saja bekerja sama dengan manajer pemasaran untuk melihat apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang menjadi needs and wants dari konsumen, apa gap di pasar yang belum Anda penuhi atau mungkin kompetitor Anda belum memenuhinya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, sampai kita pada suatu titik yang dikatakan recall. Recall ini penarikan produk yang biasanya terjadi besar-besaran akibat mungkin produk kita mengandung suatu cacat yang ya bisa mengancam keselamatan nyawa, taruh kata. Dan kalau kita melakukan recall, tentu kita akan harus mengganti produk yang ditarik itu. Belum lagi nama baik perusahaan kita akan mengalami masalah di situ. Nah, di situ makanya dia disebut recall atau penarikan produk ini suatu mimpi buruk, gitu, ya. Nah, ini adalah 7 tahap dari recall produk. Yang pertama adalah kontak, kemudian explanation, ya. Kemudian ada tindakan
kontak ini bicara tentang siapa sih titik kontak Anda. Jangan sampai nanti di perusahaan ketika konsumen kembalikan barang, lempar sana, lempar sini, nggak jelas siapa hub atau penghubung Anda antara perusahaan dengan konsumen ketika produk itu di recall. Kemudian perlu Anda perusahaan bisa melakukan eksplanasi baik kepada konsumen secara individu maupun kepada publik secara umum melalui public relation atau sebagainya tentang recall produk Anda itu, sehingga dia tidak berkembang menjadi sebuah sentimen negatif secara keseluruhan terhadap brand atau produk Anda, ya. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk recall itu, misalnya bagaimana prosedur pengembalian produknya, apakah selama pengembalian produk itu juga mendapatkan ganti dan sebagainya, ya. Nah, kemudian di situ kita juga seringkali bicara tentang kompensasi. Ya, kalau produk itu di recall, konsumennya dapat apa, gitu ya. Biasanya diganti dengan produk yang baru kah, gitu ya, atau produknya diperbaiki. Dan selama produk itu ditarik, mungkin konsumennya mendapatkan unit pengganti, ya. Sampai akhirnya proses recall ini bisa selesai, closure, gitu ya, dengan smooth dan tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap brand Anda dan tidak menimbulkan peristiwa yang bisa menghancurkan kekuatan merek dan produk Anda, gitu ya. Nah, yang kedua, ya, selain itu dalam recall itu kita menentukan apakah recall itu sesuatu yang dibutuhkan, gitu ya, substansial tidak untuk di recall, gitu ya, atau mungkin ya ini ada flow, ada kekurangan, tapi mungkin tidak terlalu masalah. Nah, Anda mungkin bisa ignore, ya. Nah, kemudian juga dibutuhkan langkah internal dari perusahaan Anda selama recall itu, yaitu apa? Produk yang bermasalah itu produksinya harus ditahan sampai masalahnya bisa diperbaiki dan dipastikan bahwa produk yang keluar dari pabrik Anda kemudian sudah tidak lagi mengalami masalah yang sama, ya. Berikutnya kemudian ada recall advisor. Jadi seperti saya bilang tadi, harus jelas penanggung jawab, kontaknya dan sebagainya. Dan kita harus menentukan tindakan eksternal yang akan kita lakukan kepada konsumen secara individu yang produknya terkena dampak recall, termasuk melakukan public relations kepada publik, kepada media, kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa paham dan melihat itu sebagai suatu itikat baik dari perusahaan kita dan tidak menimbulkan dampak yang buruk, ya. Nah, kemudian di situ perlu ada communication. Jadi tidak boleh selintutan, tidak boleh ditutup-tutupi, ya, dan harus ditunjukkan dengan jelas, dikomunikasikan dengan jelas itikat perusahaan dan tindakan nyata perusahaan untuk memperbaiki produk yang mengalami flaw dan atau cacat itu, ya. Nah, ini akan bisa melindungi, kalau dijalankan dengan baik, dia akan bisa melindungi apa itu perusahaan Anda ketika perusahaan Anda mengalami krisis, mengalami brand krisis, krisis merek, gitu ya, yang berpotensi menghantam brand equity atau ekuitas merek dari produk Anda. Nah, kemudian kunci berikutnya dikatakan adalah di dalam recall ini Anda harus bisa memasukkan perusahaan Anda ke dalam prosesnya, ya, menyadari dengan sedini mungkin. Jadi makin dini masalah ditemukan dan makin dini Anda kalau memang itu layak, ya, kalau memang itu layak dilakukan recall, ya makin baik, ya, dan selesai, ya. Jadi tidak sekedar barang ditarik tapi tidak selesai, tidak ada solusinya bagi konsumen, selesai secara komprehensif, ya. Kemudian juga ketika itu dilakukan dengan baik, dia akan mampu mengakhiri krisis atau tekanan yang dihadapi oleh perusahaan Anda, sehingga Anda bisa bergerak lagi menuju pengembangan produk berikutnya, ya. Nah, di sini juga recall ini juga akan memiliki dampak, ya, pada biaya-biaya yang terkait dengan recall tersebut, ya, yang mungkin termasuk activity based costing, ya. Nah, itu ya harus diperhatikan juga, ya. Jadi ada biaya-biaya terkait
aktivitas di dalam perusahaan itu yang terkait dengan recall itu. Ya, dia akan menarik banyak di dalam recall yang terjadi dalam perusahaan Anda. Nah, tentu kemudian ketika produk sudah diluncurkan, berikutnya adalah pengembangan pasarnya. Ya, pengembangan pasar ini merupakan dikatakan salah satu bagian yang paling dinikmati lah di dalam pengembangan produk. Ya, kita bisa mengembangkan produk itu dengan baik dan kemudian bisa menjadi sumber keunggulan bersaing di dalam perusahaan kita dibandingkan kompetitor. Ya, dan di situ kita bisa mengembangkan suatu flowchart pengembangan pasar, memperluas pasar kita dengan produk kita yang baru. Gitu. Nah, ini adalah pengembangan pasarnya, flowchartnya, ya. Jadi produk yang terjual dengan baik itu kita identifikasi faktor-faktor suksesnya apa aja, ya, faktor-faktor suksesnya apa aja, terutama key success factornya, faktor sukses yang inti gitu ya. Kemudian kita berusaha menduplikasinya dengan aplikasi yang mirip, ya, dan mengekstrapolasinya faktor atau meniru faktor-faktor itu ke aplikasi atau produk kita yang lain, ya, sehingga nanti produk yang sukses faktornya itu bisa dipakai juga pada produk-produk yang lain yang mirip maupun diperluas bahkan ke aplikasi atau produk yang lain, ya. Nah, di situ kemudian dalam pengembangan pasar kita juga menggunakan kreativitas untuk mengembangkan customer baru, ya, new customers, ya, sehingga nanti pangsa pasar kita bisa lebih besar dan ukuran pasar atau market size di mana kita berkecimpung itu juga bisa lebih luas daripada sebelumnya. Apalagi kalau sebelumnya ukuran pasarnya cenderung kecil dan terlalu banyak pemain di sana gitu ya. Nah, kita bisa mengembangkan customer yang baru dengan mengembangkan pasar dan produk yang baru. Ya. Nah, di situ kita harus memperhatikan juga kelas-kelas dari konsumennya, pasarnya, dan produknya. Jadi produk ini untuk kelas konsumen yang mana, untuk kelas pasar yang mana. Ya, sehingga kita bisa melakukan segmentasi pasar dan melakukan segmentasi sendiri bahkan yang berbeda dengan kompetitor dengan menggunakan produk kita. Nah, berikutnya juga pengembangan pada sisi aplikasi dari produk kita. Ya, di situ ada building block dari teknologinya. Ya, jadi fundamental dari teknologi pembangun dari produk kita itu apa? Ya, apa dasar atau fundamentalnya? Nah, itu nanti akan berpengaruh pada derajat seberapa besar produk kita itu bisa dimodifikasi atau diperluas kepada produk yang lain. Ya. Kemudian juga kita harus mencari isu-isu yang bisa dipecahkan dengan misalnya melakukan rekondisi, perbaikan produk kita itu, ya, dan menghapus faktor-faktor yang bisa menyebabkan kerugian pada produksi kita itu. Nah, kita juga harus memperhatikan feedback atau umpan balik dari pasar dan modifikasi produk itu. Ya, kita lihat feedbacknya seperti apa. Kemudian juga kita harus memilih kategori-kategori untuk item-item spesifik yang akan kita kembangkan untuk produk kita itu, dan perubahan di dalam kelompok produk kita itu. Termasuk nanti tentu saja untuk mengembangkan next generation of the product, ya, generasi berikutnya dari produk kita itu. Ya. Nah, di situ perlu diketahui juga bahwa ternyata respon pasar hanya berperan sebagian pada arah pengembangan produk kita. Artinya, ya, kita tidak hanya melihat pada respon pasar. Tentu respon pasar penting, karena kalau produknya tidak laku, tentu juga kita tidak bisa jualan gitu kan. Tapi
uh, pengembangan produk itu juga tidak boleh didikte sepenuhnya oleh respon pasar, tapi juga oleh tujuan strategik perusahaan kita ke depan. Yang mungkin belum kelihatan saat ini, tapi mungkin visi kita sudah melihatnya ke depan. Nah, di situ kita kemudian bisa meningkatkan posisi pasar dari produk kita. Nah, demikian saudara-saudara, akhirnya kita sudah mempelajari tentang topik manajemen produk dan harga, yaitu the pursuits ya. Jadi the pursuits itu pada intinya setelah produk itu diluncurkan, sebuah produk baru, apa yang harus kita lakukan berikutnya supaya produk kita itu bisa sustainable dan berkembang dari waktu ke waktu dan memberi dampak positif bagi perusahaan kita ya. Selamat menikmati materi kali ini. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Thank you.